Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2A Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Leoni Lorenza dengan NPM 21420015. Dan saya Debbie Septianti dengan NPM 21420006. Kami akan membahas tentang etika berkomputer. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi etika berkomputer. Etika komputer berasal dari dua suku kata, yaitu etika dan komputer. Etika berkomputer berasal dari bahasa Yunani, adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, berkelompok maupun masyarakat. Dua, komputer. Dari bahasa Inggris, alat yang digunakan untuk menghitung dan mengelola data. Jadi, etika berkomputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. 1. Sejarah etika berkomputer. Di era 90-an, adanya Perang Dunia II dan lahirnya teknologi komputer. Generasi kedua, di era 1960-an, banyaknya pengguna komputer menggunakan komputer secara ilegal. Di generasi ketiga, era 1970-an, adanya kecerdasan buatan atau artificial yang memicu perkembangan program-program komputer. Generasi keempat di era 1990-an. 1. Penelitian dan pelatihan etika komputer berkembang pesat mulai tahun 1990 hingga saat ini. 2. Etika komputer juga menjadi dasar lahirnya peraturan atau undang-undang mengenai kesejahteraan komputer. Isu seputar etika komputer. 1. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. 2. Netiquette. Netiquette adalah sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. 3. E-commerce adalah menghasilkan permasalahan baru untuk menangani permasalahan tersebut. 4. Pelanggaran haki atau hak atas keyakinan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Profesi para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer, sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Selanjutnya yaitu hak atas informasi. Jadi seseorang berhak atas informasi tentang komputer. 1. Hak atas privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain. Memang tidak diberikan izin untuk melakukannya. Contohnya kasus manajer pemasaran pengamatan email bawahannya. 2. Hak atas akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hak yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. 3. Hak atas kepemilikan. Saat seseorang menciptakan sebuah karya asli yang terpasang nyata, dia secara otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. 4. Hak atas akses. Fokus dari masalah akses adalah pada
penyediaan akses untuk semua kalangan teknologi informasi diharapkan malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak akses. Jadi ada 4 informasi yang diterima oleh pengguna komputer. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidangnya, yaitu 1. Perangkat keras adalah posisi mengkonfigurasikan beragam hardware komputer dan juga mendesain tata letak perangkat komputer yang akan digunakan. 2. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. 3. Operasional sistem informasi. Sistem informasi secara general dikenal sebagai perangkat lunak yang dapat membantu pengaturan atau analisis data sistem informasi, memiliki tujuan utama untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. 4. Brandware. Brandware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Menurut Julius Hermawan, ada 2 karakteristik yang dimiliki oleh software engineering sehingga pekerjaan tersebut layak disebut dengan sebuah profesi, yaitu kompetisi dan tanggung jawab. Kompetisi di sini artinya seseorang engineering harus memperdalam dan memperbarui keterampilan sehingga pengalaman dan pengetahuannya digunakan untuk profesinya. Kedua, tanggung jawab pribadi maksudnya adalah mempunyai kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaan sebagai tanggung jawab sendiri, bukan dilimpahkan kepada orang lain. Sekarang kita bahas etika profesi di bidang teknologi informasi. Diperlukan suatu manajemen khusus, yaitu sistem manajemen informasi dengan pengolahannya yang khusus, yaitu manajer informasi. Poin selanjutnya kita membahas organisasi dan kode etik profesi. Banyaknya aplikasi dan peningkatan penggunaan teknologi informasi telah menimbulkan berbagai isu etika yang dapat dikategorikan dalam 4 jenis. 1. Isu privasi adalah rahasia pribadi yang sering disalahgunakan orang lain dengan memonitor email, memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja, kamera tersembunyi. Yang kedua, isu akurasi adalah autentifikasi kebenaran dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses, siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kesalahan dalam informasi dan kompensasi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan. 3. Isu properti adalah kepemilikan dan nilai informasi, hak cipta intelektual. Hak cipta intelektual yang paling umum berkaitan dengan teknologi informasi adalah perangkat lunak. 4. Isu aksesibilitas adalah hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengakses. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Salah satu alasan sulitnya menegakkan etika di dunia teknologi informasi adalah karena relatif barunya bidang ini. Bidang teknologi informasi adalah profesi baru. Seperti jujur, menggunakan kata yang baik, sopan, ramah, serta berbicara jelas dan mudah dimengerti. Berikut ini adalah beberapa netiquette yang perlu diketahui. 1. Interaksi seperti dengan manusia pada umumnya, karena kita berinteraksi dengan manusia seperti di dunia nyata. 2. Gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadi kesinggungan. 3. Jangan memberikan info-info yang belum valid. 4. Perhatikan kata-kata yang ditulis. 5. Jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. 6.
Berhati-hati ketika memberikan data-data privasi. 7. Jangan memberikan hal-hal pribadi, hanya kita saja yang boleh tahu. 8. Hindari perselisihan. 9. Hati-hati ketika menggunakan huruf kapital atau kata kapital karena penggunaan berteriak tersebut bisa berarti. 10. Memberikan maaf ketika kita melakukan kesalahan. Selanjutnya, etika berinternet. Menggunakan internet untuk keperluan berarti serta saling menghormati antara pengguna internet. Ada 10 perintah etika menggunakan komputer. 1. Internet tidak digunakan sebagai sarana kejahatan bagi orang lain. Artinya pemanfaatan internet semestinya tidak untuk merugikan orang lain, baik secara materi maupun moral. 2. Internet tidak digunakan sebagai sarana mengganggu kinerja orang lain yang bekerja menggunakan komputer. Contoh realnya adalah penyebaran virus melalui internet. 3. Internet tidak digunakan sebagai sarana untuk menipu orang lain. 4. Internet tidak digunakan sebagai sarana menyerobot atau mencuri file orang lain. 5. Internet tidak digunakan untuk mencuri, contohnya pengacakan kartu kredit dan pembobolan kartu kredit. 6. Internet tidak digunakan sebagai sarana kesaksian palsu. 7. Internet tidak digunakan untuk mengcopy software tanpa adanya pembayaran. 8. Internet tidak digunakan sebagai sarana mengambil sumber-sumber penting tanpa adanya izin atau mengikuti aturan yang berlaku. 9. Internet tidak digunakan untuk mengakui hak intelektual orang lain. 10. Bertanggung jawab terhadap isi pesan yang disampaikan. Demikian penjelasan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.